Pernyataan Singapura ini seolah mengajari Indonesia bagaimana cara membuat sebuah negara itu lebih maju dan aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pemerintah Indonesia harus malu dan belajar dari Singapura soal Abdul Somad. Abdul Somad ini kita tahu dia ditolak masuk ke Singapura. Karena pada intinya banyak sekali ucapannya yang dianggap meresahkan oleh pihak Singapura. Di antaranya adalah soal ceramah bom bunuh diri. Apakah bom bunuh diri yang dilakukan pejuang Palestina dibolehkan? Jangan katakan bom bunuh diri. Lalu soal salib sebagai tempat tinggalnya jin kafir. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Nah itu ada jin di dalamnya. Jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Dan dia menyebut bahwa umat non-muslim itu sebagai kafir. Di Indonesia saja memang pernyataan ini sempat diprotes dan bahkan jadi perdebatan. Hanya saja tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah. Mungkin pemerintah menganggap ini adalah hal yang biasa. Tapi tidak bagi pemerintah Singapura. Bagi pemerintah Singapura, ini tidak bisa ditoleransi lagi soal ucapannya UAS ini. Maka dari itu tidak menjadi alasan bahwa Abdul Somad ditolak di Singapura. Kalau melihat kondisi seperti ini, bisa jadi Abdul Somad ini di blacklist dan tidak lagi diperbolehkan masuk. Apalagi Abdul Somad ini tidak introspeksi diri. Dia malah marah-marah dan menyebut kurang ajar. Ini malah semakin membuat Singapura punya bukti bahwa Abdul Somad tidak boleh masuk ke sana. Saya sempat merenungi pernyataan Singapura ini. Menurut saya, ini penjelasan yang paling to the point dan paling memuaskan yang pernah saya dengar. Tidak normatif, tapi langsung ke pokok permasalahan. Dan tentunya tidak bertele-tele. Tidak seperti pemerintah kita ini yang kadang terlalu takut untuk memberikan pernyataan yang frontal. Saya pribadi juga gregetan kalau soal si Abdul Somad ini nih. Dan juga para penceramah lainnya yang membuat pernyataan tendensius, bahkan menjurus ke meresahkan. Saya terlalu sering menonton video ceramah-ceramah yang isinya meresahkan, bahkan ada yang mengerikan. Itu yang kelihatan dari permukaan. Yang tidak kelihatan pasti lebih banyak. Saya berpikir, kenapa pemerintah ini lembek sekali menangani hal-hal seperti ini? Apakah pemerintah takut? Apakah pemerintah tidak bernyali? Apakah pemerintah gentar? Pemerintah harusnya malu dan belajar arti dan ketegasan dari pemerintah Singapura. Singapura itu multi ras dan multi agama.
sehingga tidak bisa menerima praktik seperti itu. Indonesia kita tahu jauh lebih multiras dan multiagama, terdiri dari ratusan suku, terdiri dari ratusan budaya. Tapi kenapa tidak bisa meniru ketegasan dari Singapura? Saya yakin penjelasan dari Singapura terkait ditolaknya Abdul Somad ini sekaligus jadi sindiran tajam buat pemerintah Indonesia. Saya juga yakin bahwa pemerintah negara lain juga gregetan. Kenapa penceramah yang bermasalah malah dibiarkan begitu saja di sini? Harusnya pemerintah sadar dan malu. Abdul Somad ini bukan cuma ditolak di Singapura, tapi juga ada di beberapa negara lain. Ada Hong Kong, Timur Leste, Belanda, Swiss, Jerman, dan juga Inggris. Negara lain juga menganggap Abdul Somad ini tidak layak dan bermasalah. Malah kita di sini kok dipuja-puji dan dibiarkan. Ini aneh. Kalau kita berbicara soal wibawa, saya percaya wibawa Indonesia di mata dunia ini cukup rendah dalam hal seperti ini. Kalau soal hal lain kita tahu itu sangat tinggi. Ya, semoga saja pemerintah Indonesia sadar dan jangan sembunyi terus dari masalah ini. Netizen pun sadar kenapa Singapura sangat maju dalam segala aspek. Meskipun kita tahu bahwa ukuran negaranya itu hanya sebesar upil di peta. Tegas, politik stabil, akar masalah apapun dibabat habis. Yang membuat masalah langsung disikat. Warga negara lain yang bermasalah langsung dicekal dan ditolak masuk. Mereka tidak bisa toleransi sedikit pun soal ini. Singapura kalau berkonflik tidak punya daerah penyangga karena mereka cuma satu pulau kecil saja. Jadi mereka tidak ingin kecolongan. Makanya negaranya ini maju. Investor juga senang untuk berinvestasi di sana. Karena apa? Karena merasa aman. Tidak banyak birokrasi yang berbelit-belit. Tidak ada masalah politisasi agama. Banyak perusahaan multinasional buka cabang di sana. Sampai sini pasti ya, saya harap teman-teman bisa paham. Dan lucunya lagi, pemerintah Indonesia seolah buta akan hal ini dan tidak paham soal efek jangka panjang dari ceramah-ceramah yang meresahkan. Kalau tegas saja tidak bisa, apa yang bisa kita harapkan dari pemerintah? Politisasi agama kian marak. Radikalisme dan juga intoleransi juga kian sering terjadi. Memangnya itu terjadi begitu saja? Ini karena ulah para penceramah agama yang menebar kebencian dan juga doktrin-doktrin berbahaya. Bahkan banyak yang dari kecil sudah didoktrin dengan narasi sesat dan juga jahat. Pemerintah tidak mungkin tidak tahu soal ini. Hanya saja memang tidak ada tindakan konkret. Takut dengan tekanan massa, takut dengan cibiran dari yang kontra. Pernyataan Singapura ini seolah mengajari Indonesia bagaimana cara membuat sebuah negara itu lebih maju dan aman dari konflik agama.
Ya malu memang. Tapi ini cara yang bagus. Biar pemerintah sadar dan tidak anggap remeh hal-hal yang seperti ini. Publik sudah bosan dengan tindakan setengah-setengah dan pernyataan yang bertele-tele. Mana bukti konkretnya? Di Singapura, orang seperti Abdul Somad dan yang sejenisnya itu pasti langsung disikat. Di sini mereka bisa keluar-keluar seenaknya tanpa takut disenggol oleh pemerintah. Sekarang kita berpikir, alangkah lucunya negara ini. Mau menindak orang saja harus melihat status dan gelarnya, karena seolah takut dihujat. Bingung saya. Satu lagi, tidak biasanya Singapura berikan penjelasan menohok. Bisa jadi Singapura juga sebel atau kesal karena diminta penjelasan oleh pemerintah Indonesia yang mengirim nota diplomatik. Hak Singapura untuk tidak beri penjelasan. Dalam hal ini, pemerintah seperti mencoreng muka sendiri. Minta penjelasan, akhirnya apa? Kena skakmat.